Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dina waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Salam hormat kepada guru-guru kami, salam takdim kepada sahabat-sahabat kami sebangsa setanah air dimanapun sahabat berada. Berjumpa kembali bersama saya Ki Sampurna Raga, dimana pada kesempatan kali ini saya akan membahas keilmuan anak batin yang sudah dibuktikan nyata adanya dan bisa dirasakan oleh saya pribadi maupun orang lain. Nah, pada studi kasus nyata di cerita ini, saya akan bercerita bagaimana anak batin menyelesaikan sengketa ilmu santet yang dialami oleh keluarga saya, yaitu uak saya, di mana uak saya mengalami terkena santet kurang lebih 5 tahun, di mana uak saya mengalami sakit yang parah karena selama 5 tahun uak saya hanya terkapar di tempat tidurnya, tidak bisa melakukan aktivitas, bahkan untuk bangun, bahkan untuk duduk juga beliau susah ya. Sebenarnya keluarganya sudah curiga karena uak saya sudah berikhtiar untuk berobat ke medis maupun non medis, tapi hasilnya nihil. Selama 5 tahun tidak ada perubahan sama sekali yang dialami uak saya. Pada akhirnya, bagaimana uak saya diketahui positif terkena santet. Pada waktu itu ketika saya bersilaturahmi ke orang tua saya, karena kebetulan orang tua saya tinggal di Subang ya, di daerah Desa Siluman ya, karena saya asli di Subang dan lahir di Desa Siluman ya. Waktu itu saya lagi silaturahmi ke rumah orang tua saya pada waktu siang hari, ketika saya istirahat habis duhur. Ketika saya istirahat, nah disitulah kembali ilmu anak batin bisa dibuktikan oleh saya, karena ilmu anak batin akan aktif ketika menyangkut nyawa seseorang, atau menyangkut nyawa saya, atau menyangkut ada sesuatu yang mengancam kepada saya maupun keluarga saya. Disitulah ilmu anak batin aktif ya. Pada waktu itu sekitar jam 1 siang atau jam 2 siang, ketika saya pas mau istirahat di sela-sela antara tidur dan gak tidur ya, di mana waktu itu saya diperlihatkan oleh keilmuan anak batin bagaimana ada satu sosok dan kekuatan yang sangat besar yang mengganggu keluarga saya. Namun di dalam bayang visioner saya itu nggak diperlihatkan secara jelas siapa yang terkena santet ini ya. Dan saya yakin itu pasti ada keluarga saya yang terkena. Ketika waktu itu kurang lebih diperlihatkan sekitar antara 10 menitan ya, karena kalau saya ceritakan sangat panjang, jadi saya rangkum. Itu ada sosok yang sangat kekuatan yang sangat besar, bahkan saking sangat besarnya energinya itu seolah-olah badan saya juga kayak seperti dimakan ya.
terasa banget. Lalu akhirnya saya setelah 10 sampai 15 menit saya tersadar kembali. Situ saya bengong, sempat terdiam ya. Ini dalam hati saya berkata, ini ada sesuatu yang gak beres, ada sesuatu yang mengincar nyawa keluarga saya. Nah, pada waktu itu saya masih berpikir siapa nih keluarga saya yang terkena santet ini ya. Pada akhirnya saya keluar dari rumah, kemudian saya nengok ke sebelah kiri. Di situ ada uas saya yang sedang terbaring. Ada di satu dipan ya, dipan atau suatu tempat tidur. Lalu saya menghampiri beliau. Nah, feeling saya mengatakan jangan-jangan uas saya ini ada terkena kiriman ilmu santet. Dan saya mencoba menguliknya. Saya ngobrol sama uas saya dan saya tanya ke uas saya, "Wak, mohon maaf, apakah Uwa ada permasalahan dengan orang lain? Ya, namanya juga manusia, tidak terlepas dari salah, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Mungkin saja atau kita nggak berbuat salah, tapi namanya hidup itu pasti ada orang yang suka kepada kita maupun ada yang nggak suka." Ketika saya cerita seperti itu, ketika saya ngobrol seperti itu kepada uas saya, dan saya kaget. Apa jawaban uas saya? Uas saya nangis. Uas saya nangis kemudian bercerita. Jadi sebelumnya uas saya itu ada suatu permasalahan dengan majikannya lah, ya. Uas saya pekerjaannya itu menggarap ladang di sawah ya. Kemudian beliau lagi bekerja sama teman-temannya, datanglah majikannya yang tiba-tiba entah apa permasalahannya, majikan tersebut memarahi uas saya dan teman-temannya. Nah, karena mungkin tidak terima Uwa dan teman-teman saya, teman-teman uas saya itu mengojok-ojok uas saya. Intinya mereka nggak suka dan mengajak kepada uas saya, orang kayak gitu harus dikerjain. Dan uas saya awalnya nggak mau. Dan apa yang dimaksud dengan kerjaan itu seperti apa? Dan uas saya nggak berpikiran untuk mengerjain majikannya ya. Nah, tanpa sepengetahuan uas saya, mungkin teman-temannya ini mengerjain majikannya tersebut dengan kiriman lagi ya, sehingga majikannya itu sempat kena muntah darah karena majikannya ini orang yang berada, punya uang ya, sadar bahwa ini majikannya terkena ilmu kiriman juga ya. Akhirnya datanglah mungkin ke seseorang yang ilmunya lebih tinggi, karena uangnya banyak ya, mencari yang lebih tinggi lagi lah kan. Kemudian ya benar saja, ternyata mungkin itu juga dari majikan juga mengirimkan ilmu santet balik yang kekuatannya jauh lebih tinggi. Ya kalah dan yang terkena apesnya adalah uas saya. Padahal uas saya tidak tahu apa-apa dan nggak tahu kalau teman-teman ini melakukan pekerjaan pengiriman ilmu tersebut kepada majikan. Ya, karena yang kena apesnya uas saya, ya uas saya seperti itulah. Beliau sakitan, seperti lumpuh, nggak bisa berjalan, nggak bisa duduk pun susah ya selama 5 tahun. Udah berobat ke medis pun hasilnya nihil ya. Dan bahkan ketika tes di medis itu hasilnya normal, nggak ada apa-apa. Ketika saya mendengar dari cerita uas saya, ya saya karena sebagai ponakannya ya saya sempat miris lah
merasa kasihan kepada uwa saya. Dan akhirnya saya berniat untuk meminta bantuan kepada anak batin, kepada guru saya ya. Lalu saya datang kepada anak batin menceritakan apa yang sudah saya alami. Apa yang terjadi? Anak batin cuma tersenyum. Anak batin cuma tersenyum dan bilang kepada saya, insya Allah saya siap membantu. Karena pada hakikatnya ketika manusia itu mendapatkan kesulitan, kita harus membantunya sesuai ajaran pimpinan kita itu Rasulullah SAW, bahwa manusia itu harus saling tolong menolong. Dan ketika saya minta bantuan kepada anak batin tidak menyebutkan kepada saya harus menyediakan syarat ini, harus menyediakan apalagi mahar ya, nggak ada sama sekali. Karena beliau pure, murni menolong sesama manusia. Dan satu syaratnya ketika pengen meminta bantuan kepada anak batin, jangan berbicara tentang uang di depan beliau ya, karena beliau nggak suka. Karena kalau memang kita mau menolong ya, kesampingkan uang ya, sampingkan uang. Kita harus murni menjalankan perintah Rasulullah SAW, bahwa ketika ada seorang yang mengalami kesulitan, ya kita harus membantunya ya. Jangan sampai ada orang yang mau meminta tolong kepada kita, malah kita membuat dia tambah susah, malah membuat dia tambah beban ya. Mungkin adalah oknum-oknum di luar sana, ada yang mau minta pertolongan kepada dirinya lalu dimanfaatkan. Kasihan lah, orang udah susah, orang udah sakit, datang ke kita pengen minta tolong, malah kita menambah beban. Jangan seperti itulah ya. Ini oknum ya, oknum yang di luar sana. Oke, singkat cerita, anak batin pun selang beberapa hari silaturahmi ke tempat uas saya. Kebetulan di sana udah ada anaknya ya, udah ada keluarganya yang berkumpul, dan beliau datang bersama saya dan rekan-rekan datang ke uas saya. Beliau ketika datang ya biasa saja, beliau ngobrol sama uas saya yang sedang sakit, tidak aneh-aneh, tidak menyuruh kepada keluarga si korban ya, atau tidak menyuruh kepada keluarga uas saya untuk sediakan syarat inilah, sediakan mahar lah, enggak. Beliau anak batin cuma ngobrol, memberikan spirit kepada uas saya, memberikan spirit agar punya keinginan sembuh yang kuat pertama-tama dalam dirinya. Kemudian anak batin juga berbicara kepada anaknya, kepada keluarganya, yuk kita sama-sama bantu doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hakikatnya yang menyembuhkan itu bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata beliau. Ya, beliau cuman ngobrol aja ya, ngobrol sama uas saya, sama keluarga saya. Nah, kurang lebih ada setengah jam beliau ngobrol, dan beliau berkata, beliau titip pesan kepada keluarga uas saya, ini uas saya jangan diapa-apain dulu, tunggu waktu maksimal 40 hari. Tunggu 40 hari, insya Allah jika Allah berkehendak, Uwa akan kembali sembuh, akan kembali normal. Dan alhamdulillah, ketika anak batin setelah berkunjung kepada uas saya dan keluarga berbicara seperti itu, beliau minta waktu 40 hari.
Dan setelah beberapa hari beliau ke rumah orang tua, hari berganti hari, bahkan minggu berganti minggu, ada kurang lebih 1 mingguan lebih, sudah ada perubahan yang dialami oleh uwa saya. Dari yang tadinya tidak bisa berjalan, mulai ada perubahan, bahkan belum genap 40 hari. Alhamdulillah dengan izin Allah, uwa saya bisa sembuh lagi. Uwa saya bisa berjalan lagi normal, bahkan bisa bawa motor sendiri kurang dari 40 hari. Dan saya menceritakan kembali kepada guru saya terkait perubahan yang dialami oleh uwa saya. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah sekarang uwa saya sudah sembuh, dan beliau sangat bahagia dan senang mendengarnya. Dan beliau sedikit cerita kepada saya bahwa yang dialami oleh uwa saya itu santet, ilmunya yang tinggi ya, tingkat keilmuan yang sangat tinggi yang dilakukan oleh pengirimnya. Karena bahayanya ilmu santet ini, atau disebut dengan warjih ya, kata guru saya atau anak batin. Jadi ilmu santet ini memang tidak membuat efek langsung si korbannya langsung misalnya muntah darah atau mengalami efek yang secara instan. Tapi tujuan ilmu santet ini itu bagaimana caranya membuat si korban ini menderita, tersiksa, bahkan sampai tahunan, dan bahkan sampai habis kesehatannya maupun harta juga. Dan bahayanya ilmu santet ini, tingkat ilmu santet yang tinggi ini, ketika si korbannya nanti meninggal, ini akan nurun. Ini akan nurun kalau ada istrinya ke istrinya, sampai nanti istrinya meninggal, sampai habis juga nanti mungkin dari segi harta. Nah, ini akan nurun lagi kepada anak, ke keluarga dulu. Nah, ini yang bahayanya, tingkat ilmu santet yang sangat tinggi. Dan alhamdulillah dengan syariatnya keilmuan anak batin bisa diatasi, bisa diselesaikan sengketa ilmu santet ini. Dan alhamdulillah saksinya uwa saya sekarang, alhamdulillah uwa saya masih hidup dan bisa berjalan normal, bahkan udah bisa kembali membawa motor dengan sendiri ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, mungkin itu sedikit cerita ya, bagaimana keilmuan anak batin bisa menyelesaikan ilmu santet tingkat tinggi ya. Dan nanti di video-video berikutnya, di part-part berikutnya, saya akan menceritakan keilmuan beliau yang lainnya. Jadi salah satunya yang dialami oleh saya, bagaimana nanti saya kurang lebih 10 tahun lebih saya terbebas dari teror iblis yang mau mencelakakan saya dan yang mau menyesatkan saya. Bagaimana nanti saya akan bercerita dengan keilmuan anak batin bisa menyelesaikan permasalahan saya ya, nanti di next videonya. Jadi tetap pantengin di channel ini, bantu share, subscribe, dan like video ini ya, agar nanti mudah-mudahan apa yang saya ceritakan bisa bermanfaat kepada sahabat-sahabat ya. Karena di Indonesia ini tidak lepas berbau dengan mistis ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati sahabat, mohon dimaafkan ya. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.